Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak sekalian, ibu-ibu, para jamaah, mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus berikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang dan juga kesempatan. Wabil khusus kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah dan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga iman Islam kita oleh Allah, dan mudah-mudahan kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga umat yang istiqomah di sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah di sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari beliau atas izin Allah tentunya, dan kita masuk dalam surga Allah beserta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kaji kita lanjutkan masih dalam bab hakikat berkeluarga, ya, hakikat rumah tangga. Yang udah pertemuan yang ketiga atau yang keempat, ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas modalnya, ya, modal untuk melangsungkan atau melaksanakan rumah tangga yang sukses lah, kalau kita katakan sukses, bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Makanya kalau mau sukses itu, saya katakan dari awal kita harus tahu hakikatnya supaya tidak sulit mencapai kesuksesan itu. Ya, kalau kita sudah belajar ilmu hakikatnya, tidak sulit kita memahami sesuatu, menjalankan sesuatu. Yang sulit itu kan, lagi saya mengulang kalimat ini. Yang sulitnya kita kan dalam kehidupan ini, sulitnya kita jalani apa saja. Apakah bisniskah, rumah tanggakah, apalagi misalnya sosialkah, ekonomikah, dan segalanya. Itu sulitnya karena kita selalu melihatnya dari kacamata zahir, ya. Dari kacamata zahir itu semua itu akan terasa berat. Tapi kalau kita lihat dari secara hakikat, sebenarnya tidak begitu aman, gitu. Ya, kalau kita melihat lebih jauh lagi, contoh misalnya dulu kita udah belajar namanya masalah. Masalah itu memang tidak enak secara zahir, tapi hakikatnya masalah itu menghebatkan kita. Salah satu dalamnya masalah itu, mengapa Allah kita kasih masalah sama kita? Bukan Allah tidak suka, bukan Allah tidak sayang, justru sayangnya Allah itu dengan memberi kita masalah, biar kita makin lama makin hebat, makin lama makin tumbuh, makin lama makin dewasa. Yang dengan masalah itu, ya kalau kita dalam konteks ibadah, ya iman kita makin kuat. Nah, jadi gitu. Tapi kalau bagi orang yang melihat zahir, ya masalah itu ya nggak enak, berat, susah, ya. Akhirnya banyak orang lari dari masalah. Padahal kalau dia lari dari masalah, dia akan muncul masalah berikutnya. Lama-lama dikejar-kejar masalah numpuk. Nah, jadi gitu. Jadi banyak hal. Makanya dalam rumah tangga juga sama. Kalau kita melihat zahirnya, di rumah tangga itu banyak beratnya. Ya.
Ya kalau kita mau serius, kalau nggak serius ya orang merasa rumah tangga itu ya kayak melepaskan apa aja nggak cocok, bubar kan gitu. Juga orang kayak gitu. Kita kan bukan orang seperti itu. Nah, jadi balik kita pada, jadi untuk mencapai kesuksesan yang sebenarnya, yang sebagaimana doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam kacamata Islam kan yang namanya sukses itu kita dapat hasanah, kebaikan di dunia dalam konteks apapun, akan menghasilkan kebaikan di akhirat, ya, dan akan menjauhkan kita dari api neraka yang ujungnya masuk surga, kan gitu. Apa aja konteksnya? Bisnis itu dikatakan sukses dalam bahasa agama, dalam bahasa hakikat gitu. Kalau bisnis itu bawa kebaikan bagi kita di dunia, bisnis itu bikin baik kita di akhirat, kebaikan di akhirat. Dengan bisnis itu kita dijauhkan dari api neraka, yang akhirnya dengan bisnis itu bisa masuk kita ke surga. Itulah definisi hakikat sukses dalam ini. Kalau kita belajar tentang hakikat sukses dalam pandangan Islam itu, yang namanya muflihun, orang yang sukses, atau faizun, orang yang menang. Itu apa aja? Politik misalnya, politik itu kan sukses dalam pandangan Islam, dalam pandangan ilmu hakikat, dalam pandangan Allah. Politik yang bisa membawa kebaikan di dunia bagi diri kita maupun orang lain. Politik yang bisa membawa kita kebaikan di akhirat, hasanah fil akhirah atau fil akhirati hasanah. Politik yang bisa menjauhkan kita waqina adzabannar. Politik yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Itulah politik yang sukses. Tapi kalau politik itu cuma enak di dunia, terasa enak di dunia, banyak pengikut, punya kekuasaan, punya partai politik yang, nah gitulah kira-kira. Tapi ternyata tidak membawa kebaikan. Justru politik itu, kekuasaan itu, jabatan itu membuat kita menjadi buruk di dunia ini, tidak bawa kebaikan. Bukan hasanah, sayyi'ah malah kita dapat. Memang dia enak, tapi ternyata dia sayyi'ah, buruk. Akhirnya dampaknya menjadi sayyi'ah di akhirat, bukan hasanah. Hisab yang berat, ternyata banyak haramnya, banyak zalimnya, dia dituntut orang kita di sana. Cuman omon-omon doang, ngomongnya bagus, prakteknya susah kan gitu. Janji kampanye macam-macam, begitu pelaksanaan. Berapa persen yang diamalkan, yang dipraktekkan atau yang dibuktikan? Sisanya omon-omon semuanya. Ini bukan presiden sekarang ya. Dan kita doakan teman kita soalnya ya kita doakan biar ya kan. Ya tanggung jawab juga kita ingat-ingatkan kan. Kemarin memang dablek itu. Jangankan kita pukul samping atau bahasa yang lembut, bahasa yang terang-terangan keras saja gak peduli. Baik apa itu. Jadi harus bawa hasanah fil akhirat. Hasanah fil akhirat itu macam-macam Pak. Hisab yang mudah. Hasanah fil akhirat tidak menjadi beban bagi kita. Hasanah fil akhirat. Jadi gitu. Bukan hanya itu, di hasanah fil akhirat itu ya kita aman di sana. Orang huru-hara kita enggak gitu loh. Nah, itu hasanah fil akhirat. Baru ujungnya dengan politik itu kita jauh dari api neraka. Kalau gara-gara politik kita masuk neraka, gara-gara banyak hasayahnya tadi, banyak keburukannya, banyak kezalimannya, banyak nipunya, banyak bohongnya, janji-janji yang tidak terpenuhi, banyak nyurinya, korupsi misalnya. Bukan waqina adzabannar, justru masuk kena api neraka. Kalau udah gitu ya bagaimana mungkin bisa masuk dalam surga? Nah jadi gitu Pak, jadi
Kalau kita belajar ilmu hakikat itu konteksnya apapun di dunia ini, yang namanya sukses itu itulah hakikatnya. Ekonomi, sekolah, bisnis, sosial. Sosial yang sukses itu apa? Sosial yang membawa hasanah di dunia. Dengan kita main medsos itu, dengan kita bersosial itu, dengan kita bermuamalah itu, membawa hasanah di dunia. Dan membawa kita hasanah fil akhirat. Akhirnya dengan sosial itu menjauhkan kita dari api neraka, yang ujungnya masuk kita dalam surga. Itu sosial yang sukses. Termasuk dalam konteks rumah tangga yang kita bahas ini. Jadi hakikat rumah tangga yang sukses, ada rumah tangga yang membawa hasanah bagi orang yang ada, hasanah bagi suami, hasanah bagi istri, hasanah bagi anak, hasanah bagi semua anggota keluarga itu. Akhirnya hasanah fil akhirat. Seluruh anggota keluarga itu mendapat hasanah fil akhirat. Hisabnya mudah, nggak jadi beban di sana. Orang di sana merasakan kepahitan atau huru-hara, kita enggak. Orang jalan gelap di sana, kita jalannya terang. Orang capek di sana, kita mudah. Orang kehausan, kita enggak haus. Karena kita dikasih minum, kita dipayungi, enggak panas. Itu hasanah fil akhirat. Orang numpuk-numpuk, jalannya lama, hisabnya kita cepat. Itu hasanah fil akhirat. Baru ujungnya dijauhkan kita dari api neraka. Keluarga yang sukses, keluarga yang tidak masuk neraka. Makanya bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan juga keluargamu, jangan sampai masuk neraka. Jadi keluarga yang sukses itu gitu, nggak masuk neraka dia. Kan dari dulu saya bilang, Pak, kenapa tidak masuk neraka kita minta? Kenapa nggak kita masuk surga langsung? Karena orang yang berdoa masuk surga langsung, ya Allah masukkan ke surga doang, hati-hati, karena bisa aja dia masuk surga tapi lewat neraka dulu kan bisa. Kalau kita enggak, sedikit pun jangan masuk neraka. Otomatis kalau udah nggak masuk neraka pasti surga. Tapi kalau minta surga doang, bisa jadi neraka dulu. Makanya mintanya wakina ada benar. Itu di situ tuh. Kalau tahu kenapa kita nggak minta surga, kenapa mintanya itu pakai. Kalau sudah faman zuhziha 'anil nar, kata Allah, barang siapa yang sudah dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, pasti dia masuk surga. Faqad faz, itulah orang yang sukses. Itu surat apa? Surat 33, surat Al-Ahzab ayat apa 70 ke 71. Ya, 70 71 lah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza. Oh bukan. Itu yang lain-lain. Itu surat 3 ayat 185. Ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu Ali Imran ayat 185. Balik kepada tadi. Jadi dikatakan rumah ini kok basah ya? Kok basahnya banyak banget? Belum pernah gitu. Apa? Belum pernah sih basah-basah. Bocor jangan-jangan nih. Kan nggak mungkin tumpah. Iya di biasa kok bisa tumpah. Dan tumpahnya banyak banget air. Bukan embun ya. Ya jadi gitu. Jadi rumah tangga yang sukses ukurannya itu membawa kebaikan bagi seluruh anggotanya, suaminya, istrinya, anaknya. Kalau ada orang tua di situ, orang tuanya, itu dinamakan sukses. Juga di akhirat dia dapat hasanah juga. Ujung-ujungnya semua anggota surganya, semua anggota keluarganya jauh dari neraka dan dimasukkan ke dalam. Begitulah target kita, begitu.
Apa aja mulai sekarang. Nah, jadi balik kepada kita kemarin. Jadi untuk bisa rumah tangga yang sukses itu ya kita kemarin harus belajar ilmu hakikat. Karena memang hakikat sukses tadi itu ilmu hakikat. Untuk apa kita berkeluarga? Kemarin kan hakikat berkeluarga itu minimal kan saya katakan 3 atau 4. Menjaga iman dan melengkapi iman. Itu hakikat kita berkeluarga. Yang kedua, ibadah yang sangat utama, ibadah yang sangat besar tinggi nilainya. Dan yang ketiga, hakikat keluarga itu adalah masuk ke dalam surga, sama-sama di surga. Jadi tujuan kita berkeluarga itu sama-sama di surga. Karena peluang besar untuk masuk surga itu di rumah, Pak. Karena itu amal yang paling tinggi, peluang yang paling besar. Tapi juga sebaliknya, peluang yang paling banyak nerakanya ya bagi perempuan. Ini lihat bunyi hadisnya. Barang siapa perempuan yang sholat 5 waktu, Ramadan wajib saja, ya, zakat dia bayar, dia taat sama suaminya, ya, silakan dia masuk surga lebih itu mana yang dia mau. Jadi tapi rumah tangga itu tempat yang ya, kita kan paling lama kan dalam rumah. Kalau sempat paling lama kita di luar repot juga. Ya Pak ini ya, yang dia baik Pak dibayar rumah lah. Oh, itu yang pertanyaan itu agak susah kita jawab Pak. Oke, baliklah. Nah, untuk bisa mencapai ilmu hakikat yang itu, hakikat berkeluarga itu kan kita mesti butuh modal. Kalau nggak modal nggak bisa. Ya sama kayak dagang juga, sama kayak bisnis. Dia harus ada modalnya. Kalau tak punya modal ya nggak bisa. Itu kemarin kita bahas, modalnya 3. Modal iman, makanya karena dia menjaga iman, ya modalnya harus iman. Makanya syarat dalam pernikahan orang Islam itu sebenarnya kalau nggak beriman nggak boleh dinikahkan. Makanya KUA itu kan yang nikahkan kan harusnya memang orang yang beriman. Ya, walaupun ya agak di downgrade dikit ya, pokoknya Muslim dianggap iman lah, padahal sebenarnya iman itu lebih tinggi. Jadi syaratnya harusnya beriman, bukan sekedar Muslim. Karena orang Muslim itu belum tentu beriman. Kalau orang beriman, insya Allah pasti dia Muslim. Nah sekarang baru modal yang kedua kemarin ilmu, baru modal yang ketiga itu tekad. Dalam bahasa Arabnya bisa azam, bisa niat, boleh. Nah sekarang kita masuk kepada teknisnya. Kemarin sudah tahu hakikatnya, sudah ada modalnya. Nah sekarang bagaimana prakteknya? Yang berat itu prakteknya Pak. Ya, tapi sebenarnya prakteknya akan terasa mudah kalau sudah hakikatnya tahu, kalau sudah punya modalnya. Jadi dimulai dari hakikatnya dulu. Kalau udah hakikatnya pun tak tahu, ya sudah selesai semuanya. Makanya saya bilang tadi, kalau kita udah nggak tahu hakikat, pasti semuanya akan terasa berat dan akan bikin kita gagal. Sering bikin kita gagal. Kalaupun tiba-tiba berhasil, itu kebetulan barokah. Jadi gitu, tiba-tiba barokah. Kita nggak mungkin ada tiba-tiba doa yang apa Allah kesian sama kita udahlah, bungkus saja lah kata Allah. Karena kita banyak pengennya maunya yang bonus-bonus itu. Padahal bonus itu jangan dicari. Bonus itu jangan di apa? Ya kalau dapat alhamdulillah, nggak dapat pun nggak ada masalah. Karena itu dapat yang utama ya kan. Baru kita beli sesuatu, masa kita tunggu bonusnya? Kalau kita belinya bagus pasti bonusnya dapat. Bonus itu kan yang gratis, ya. Kita pengennya yang gratis gitu. Oke, balik kepada tadi. Nah, ada kemarin saya katakan 5 atau 6 ya. Prakteknya, bagaimana prakteknya? Praktek lapangnya. Ya, jadi sudah ada modalnya, baru kita praktekkan. Modal saja ada nggak cukup kalau nggak dipraktekkan. Sama kayak orang sekolah sampai S3, tapi ilmunya nggak dipraktekkan. Dia nggak makan dia kerja dari mana? Ilmunya banyak tapi
nggak mau cari makan dengan ilmunya, nggak bermanfaat jadi ilmu. Jadi untuk apa cari modal dia? Kan salah satu misalnya kerja itu kan punya modal. Modalnya misalnya kalau kuliah atau dosen modalnya S2 atau S3 misalnya. Udah S3 di rumah aja misalnya, kuliah doang ya. Ini kan ada gunanya juga kalau tidak dipraktekkan atau diamalkan. Balik pada benar. Jadi, nah bagaimana praktek? Nah prakteknya pun sama apa? Tapi minimal at least kita sudah tahu jalannya. Walaupun nanti prakteknya butuh waktu juga, it takes time, butuh waktu, butuh tantangan karena panjang. Ya, kalau keluarga itu berarti seumur hidup perjalanannya, sampai mati perjalanannya. Jadi butuh waktu yang panjang. Karena dia butuh waktu yang panjang, butuh kesabaran. Karena mungkin ujiannya banyak. Tapi at least dengan sudah tahu hakikatnya dan modalnya, bisa kita jalani dengan mudah. Tetap mudah tanda petik, bukan mudah langsung jadi. Begitu. Ya, praktek yang pertama atau cara yang pertama, ya, yang saya katakan kemarin, ikhlas. Ini kalau istilah bahasanya rukun dari semua amal. Ikhlas itu Pak, rukun dari semua amal. Sholat itu rukun pertamanya ikhlas, puasa itu rukun pertamanya ikhlas, ngaji itu rukun pertamanya ikhlas. Jadi semua ibadah, semua amal soleh rukun pertamanya ikhlas. Sama rumah tangga itu pun, karena tadi yang ada unsur itu ibadahnya, ibadah yang the best, ibadah yang terbaik, ibadah yang hebat, maka tetap rukun pertamanya ikhlas. Kalau sholat ada berapa rukun Pak? Ada ingat? Rukun sholat ada berapa? 13. Ada yang bilang 12, ada yang bilang 13. 13 itu perlu ditambah tertib. Ya. Jadi kalau Nabi cuma hanya sampai 12 nyampaikannya. Ulama menambah tertib. Tertib itu nggak ada hadisnya Pak. Yang hadis itu cuma sampai 12. Ulama menambah tertib. Ya harus tertib loh. Masa sujud dulu baru ruku? Ruku itu rukun, sujud itu rukun. Tapi kan ruku itu lebih dulu dari sujud. Kalau nggak tertib. Ya. Walaupun khusus untuk apa sedikit ya nambah. Untuk walaupun wudu, ada juga sebagian ulama mengatakan nggak perlu tertib. Khusus wudu ya, kalau sholat harus wajib tuh tertibnya. Tapi kalau wudu itu tertib itu mengatakan nggak. Wudu kan rukunnya ya niat, basuh tangan, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Ya kan? Tambah ulama tertib. Nah, ini tapi ada juga tidak masuk tertib khusus untuk wudu. Jadi kalau kita mau nyemplung di sungai niat wudu bisa Pak. Lompat, wudu, bangun udah wudu kita itu. Kan nggak tertib kan? Jadi itu. Jadi kan atau kaki duluan kalau nyemplung di sungai kan kaki duluan bisa kan. Kalau kepala duluan bisa pas gitu ya. Muka bisa pas. Nah, jadi ada yang mengatakan begitu. Ya, jadi balik kepada kan. Jadi rukun pertama rumah tangga itu cara pertama. Ya, kalau rukun itu kan artinya tata cara, ya. Rukun itu artinya tata cara. Ya. Di bahasa kita tata cara. Yang pertama ya rukun pertama itu niat. Jadi kalau niatnya udah bagus, niatnya sudah benar, nah insya Allah kesana itu aman. Ya walaupun tetap aja masih berjuang. Innamal a'malu binniyat. Nah ini kita pelajari khusus nanti. Ya, lagi-lagi kalau kita udah belajar ilmu hakikat, niat yang ikhlas itu tidak sulit. Mengapa niat yang ikhlas itu sulit? Karena kita belum belajar hakikat. Ya, jadi setelah niat kita ini dulu ya. Niat setelah niat yang kedua adalah do the best. Lakukan yang terbaik. Jadi semua rumah tangga itu sebenarnya bukan hanya urusan rumah tangga. Dalam urusan apapun kalau mau sukses harus do the best.
Kalau kita lakukan terbaik, pasti Allah tuh maha adil. Kalau lakukan terbaik, pasti dapat ya. Pasti dapat ya. Terbaik. Kalau niatnya betul. Kalau niatnya betul, kita lakukan terbaik, sudah itu. Dua poin itu sudah cukup. Pasti dapat. Tapi yang terbaik doang, kalau niatnya nggak benar, bisa aja Allah nggak kasih ya. Tapi udah niatnya baik, do the best. Amal apa aja Pak? Kalau udah kita niatnya bagus, do the best, udah pasti diterima. Sholat, niatnya bagus, do the best, pasti diterima. Amal aja. Baca Quran, zikir, sedekah, niatnya ikhlas, do the best. Apa aja amal-amalnya, ibadah. Haji, umroh, baca Quran, apa aja amal-amalnya. Begitu apa? Begitu niatnya ikhlas, do the best, pasti. Nah cuman dalam keluarga, saya ngomong tadi, karena dia panjang, do the best saja gak cukup. Karena perjalanannya panjang. Kalau sholat kan cuma berapa menit? Cuma berapa menit? 5 menit. Ya. Jadi do the bestnya mudah gitu loh. Ya walaupun bagi orang tertentu susah juga. Ya. Sholatnya kecepatan 100 km per jam kan begitu. Kadang-kadang do the bestnya kalau lagi susah itu baru sujudnya lama, rupanya khusyuk banget gitu. Kalau udah banyak kemudahan, lari kecepatan 100 km per jam. Bagus. Kok cepat amat sholatnya karena udah dapat. Yang kedua, ya betul. Dua ini ternyata nggak cukup karena perjalanan kita panjang. Jadi butuh yang ketiga, sabar. Dan sabar dalam rumah tangga itu sabar yang paling berat, Pak. Kalau di luar itu mungkin ya susah juga, tapi di sini lebih berat lagi. Kalau menghadapi orang lain kita bisa sabar loh, Pak. Orang lain tingkahnya kurang bagus, bisa kita sabar. Sudah, enggak apa-apa. Kan dia nggak punya ikatan sama kita. Tapi kalau dalam keluarga itu sabarnya susah, Pak. Karena ada hubungan dengan kita. Gak usah jauh-jauh lah. Ngajar aja nih, ngajar. Coba bapak ibu ngajar anak orang lain sama ngajar anak sendiri, beda gak? Mana lebih susah? Ngajar anak sendiri. Ngajar ngaji ke, ngajar matematika ke, ngajar apalah. Ngajar anak lain udah gak apa-apa. Enak, sayang, oh ya. Anak kita sekali oke, dua kali masih banyak kali pun kompak. Lebih susah karena apa? Emosi kita terlibat begitu loh. Ya kalau lebih susah. Sabar sama ini. Sama orang lain boleh kita toleransi. Tapi sama keluarga sendiri. Betul nggak Bu? Kan Bu? Kalau ada suami orang lain yang gila itu sabar nggak? Sabar kan? Apa biarin. Coba kalau suami sendiri. Gitu. Dan maka ibu-ibu tuh punya ini kan ya, poligami itu boleh, gak apa-apa, silahkan, asal jangan suami gue, asalnya gitu, jangan suami gue, kan gitu. Gua setuju dia bilang, gua dukung, ibu-ibu, poligami itu gua setuju, gua dukung, asal jangan suami gue, kan gitu. Tapi pakai asalnya kita sudah. Ya Bu, intermezzo Bu ya. Balik kita tadi. Jadi karena butuh waktu yang panjang harus sabar. Jadi kita bahas lagi bagaimana bisa sabar dalam hal. Jadi belajar tentang hakikat sabar. Dulu pernah kita tentang belajar saja sabar, sekarang masuk pada hakikat bagaimana dalam konteks rumah tangga. Bagaimana do the best dalam rumah tangga. Nah sekarang sabar aja pun masih belum cukup juga. Karena ujian tantangannya pun sabar tuh nggak mudah juga. Kalau sepukul dua pukul masih bisa sabar. Kalau udah berbulan-bulan bertahun-tahun, nggak kuat lagi Ustaz. Akhirnya apa? Makanya banyak orang bilang sabar itu ada batasnya. Padahal sabar itu nggak ada batasnya.
Sudah cukup aku bersabar selama 10 tahun, selama 20 tahun. Nah kita balik, lu 20 tahun aja bisa sabar, masa tinggal sebentar lagi gak sabar? Sayang gitu loh. Sabar aja dikit lagi aja. Cuma sampai mati doang kok. Cuman yang panjang tuh sampai mati itu Pak. Sabar Bu, cuma sampai mati doang kok. Habis itu selesai semuanya. Sabarlah, sampai mati doang. Sabar ibadah, sabar apa-apa, sampai mati doang. Begitu mati selesai. Nah jadi ternyata sabar aja pun nggak cukup. Kita mesti punya benteng-benteng yang lain. Mesti punya benteng-benteng yang lain. Ya, supaya sabar ini memang kita kurang kuat juga, mesti ada benteng yang lain untuk saling apa namanya. Jadi istilah saya, kalau sabar itu satu kaki, mesti ada kaki berikutnya lagi. Biar kita bisa saling seimbang untuk menjaga. Kadang-kadang mungkin kita nggak sabar, kadang-kadang mungkin itu. Makanya lagi saya bilang dulu, maksimalkan ibadah-ibadah mahdum. Jadi harus didukung dengan ibadah-ibadah mahdum. Ibadah mahdum itu ya sholatnya harus bagus kan. Ya, karena kita tidak bisa sabar kecuali dengan pertolongan Allah. Wa masabruka illa billah. Gak mungkin kau bisa sabar kecuali karena pertolongan Allah. Banyak ayat-ayat yang begini Pak. Makanya ketika Nabi Khidir sama Nabi Musa, ketika Nabi Musa dibilang gak bisa kau sabar, ya, kata Nabi Musa, kata Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tak mungkin kau bisa sabar, kata Khidir ketika kau belajar sabar. Apa jawabannya? Ya satajidni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan karena pertolongan Allah, karena izin Allah aku bisa sabar. Kita tetap ada kata izin Allah. Begitu juga ketika Nabi apa? Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya kan lagi gitu. Nah, aku gimana? Aku mimpi aku nyembelih engkau. Dari gitu. Anni atbahuka fandur madza taro ya abatif mal ma tu'mar if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah. Dan kalau dalam Al-Kahfi bukan minas sabirin, sabiron. Ya. Jadi bukan minas sabirin. Kalau dalam surah Al-Kahfi itu ya kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bi khubra. Qala satajiduni insyaallah sabiron. Insyaallah sabir. Jadi pakai bukan minas sabirin, insyaallah sabiron. Mudah-mudahan dengan bantuan Allah aku menjadi orang yang sabar. Balik kita pada tadi. Nah, karena untuk bisa sabar, karena panjangnya kita butuh pertolongan Allah. Nah, untuk dapat pertolongan Allah itu gimana ya? Ibadah makronya harus dikuatkan. Tapi kalau ibadah makronya nggak kuat, ya cuma pincang kita kan. Ya lama awalnya sekali 2 kali bisa sabar, setahun 2 tahun bisa sabar, 2 tahun 3 tahun sabar. Enggak ada lama, nggak kuat juga kita. Gak kuat dan akhirnya tumbang. Nah, kita butuh kekuatan. Nah, untuk dapat kekuatan itu kita mesti memaksimalkan ibadah kita. Di samping rumah tangga itu juga ibadah gitu loh. Tapi ibadah ini gak akan bisa maksimal kalau ibadah ininya gak maksimal. Omong kosong ya, ada orang bilang saya mah bisnis saya mah ibadah. Omong kosong orang yang ngomong gitu. Kalau sholatnya beradul, omong kosong itu. Saya mah politik ibadah, saya mah ekonomi ibadah, saya ini itu omong kosong. Kalau ibadah yang sesungguhnya sendiri, dia ancur-ancuran. Bagaimana mungkin kau bilang kan politik kok ibadah, rumah tangga kok ibadah, bisnis kamu ibadah, ini kau bilang ibadah. Sementara yang benar-benar ibadah, kau gak serius. Omong kosong itu. Itu cuma apa namanya? Lip service saja gitu. Kan tadi kita senang enak-enak kali ngomong begitu. Nah jadi itu yang
Yang kelima, nah ini. Yang kelima, ikut aturan-aturan Allah. Yang kelima laku. 1 niat, 2 do the best, 3 sabar, 4 ibadahnya, ibadah mahdohnya itu maksudnya sholatnya. Supaya apa? Supaya nanti dengan ibadah-ibadah kita ini kita ditolong sama Allah. Kan bunyi ayatnya apa? Ista'inu bisobri, ista'inu bisobri wassalam. Sabar dan sholat. Ini 2 kaki yang saling menunjang. Walaupun di sini disebut sholat, tapi maksudnya ibadah yang lain juga gitu. Termasuk puasa di dalam, termasuk sedekah di dalam, termasuk baca-baca zikir Quran. Jadi begitu. Jadi satu paket 2 kaki. Jadi ibadah dan sabar itu 2 kaki. Kalau kita mau ditolong, kan bunyi ayat surat 2 ayat 100 surat 2 ayat betul 153. Ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Walaupun disebut sholat dan yang paling utama, maksudnya ibadah-ibadah yang lain pun. Jadi kalau mau minta tolong sama Allah, kau sabar dan kau juga tambah ibadah. Karena prinsipnya apa? Iya karena duduk. Kan ista'inu, minta tolonglah kepada. Kata-kata apa? Ista'inu, apa ista'inu? Minta tolonglah. Kalau minta tolong sama Allah itu apa? Harus sabar kau, bisobri. Enggak cukup sabar, sholat. Walaupun itu sholat, kalau kita gabung dengan ayat yang lain, sebelum nasta'in apa dulu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum nasta'in apa dulu? Na'budu. Nah, ambil. Jadi bukan hanya ibadah sholat, tapi na'budunya ibadah yang lain juga. Gitu. Istilah saya itulah ibadah makdo. Ibadah yang hablum minallah. Dalil yang keempat, yang kelima ikut aturan. Nah itu gunanya ilmu. Harus tahu dalam rumah tangga ini kalau mau hasanah ikut aturan Pak. Kalau mau hasanah ikut aturan. Jangan ada yang haram-haram di rumah itu. Karena nggak mungkin dapat hasanah kalau kita melakukan perbuatan yang nggak benar. Sama kayak balik dari saudara tadi. Politik akan hasanah gitu loh. Di samping dia ikhlas, dia harus ikut aturan Allah. Jadi gitu. Apa aja? Jadi kalau ada bisnis juga sama. Bisnis akan hasanah. Di samping kau ikhlas, dia harus ikut aturan Allah. Jadi kalau kita mau bisnis dapat hasanah, ikut aturan Allah. Artinya apa? Jangan kerjakan yang haram. Jangan termasuk yang subuhat pun kalau bisa dihilangi. Itu aturan Allah. Jadi kalau kita bisnisnya, niatnya ikhlas. Habis itu riba kita sikat. Ada nipunya, ada haramnya, ada subhatnya. Itu gak akan barokah. Mungkin dia banyak, iya. Tapi gak hasanah gitu. Kan saya bilang dulu, yang namanya salah satu ciri hasanah itu apa? Satu, dia menenteramkan hati. Itu ciri hasanah. Jadi tenang kita. Satu ciri hasanah. Tapi kalau banyak dia bikin gak tenang, itu salah satu ciri hasanah. Yang kedua barokah. Dia banyak membawa kebaikan-kebaikan yang lain. Hasanah itu kita menarik kebaikan yang lain. Tapi kalau justru dia menarik keburukan, nah itu gak hasanah itu. Gak hasanah itu. Dia membawa kebaikan yang lain. Jadi gitu. Kebaikan berikutnya itu hasanah. Tapi kalau berikutnya efeknya negatif, efeknya dampaknya negatif, itu bukan hasanah. Dampaknya tetap dia dampak positif. Itu baru namanya istilahnya hasanah. Terus hasanah itu dia tidak membawa keburukan, tidak membawa apa bahasa kita, tidak membawa kerusakan. Membawa kerusakan nggak masuk dalam kecuali perang itu. Perang itu lain. Balik kepada kita. Jadi mesti ikut aturan, baru dia bisa hasanah. Rumah tangga harus ikut aturan.
Rumah tangga udah dicampur dengan yang haram, udah pakai hancur-hancuran dah pokoknya. Sebelum nikah jinah dulu. Atau kalau tak zina pacaran dulu, pegang-pegangan dulu, apa-apa dulu walaupun gak berzina, nggak barokah udah. Rata-rata rumah tangga yang dimulai dengan yang haram itu rumah tangga bawa belum, kecuali dia tobat. Dia tobat dia baru, karena itu pun nggak sebentar. Ada dalam hadis yang lain, 2 dosa yang kata Allah di dunia langsung dirasakan. Yang pertama itu uququl walidain. Yang kedua itu adalah al-baghi. Uququl walidain itu artinya durhaka pada orang tua. Itu kontan di dunia dapat, apalagi di akhirat. Yang kedua al-baghi. Al-baghi itu ada ulama memahami al-baghi itu maknanya satu zalim, yang kedua zina. Al-baghi itu bisa 2 makna. Bisa zalim, bisa zina, tergantung pada konteks. Kalau konteks dalam surah An-Nahl itu, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Nah, yang dimaksud dengan wal baghi itu adalah zalim. Kalau ya'muru, Allah menyuruh kepada kamu bil adli, dengan adil, wa ihsan, berbuat ihsan, wa ita'idil qurba, beri bantuan kepada kerabat terdekat, wa yanha, dan dia melarang, Allah melarang, anil fahsya itu keji. Nah, zina bisa maksudnya keji. Wal munkar, kejahatan lainnya, baru wal baghi di sini maksudnya al baghi di sini dia zalim. Tapi kalau al baghi, misalnya bagian dalam surat Maryam, ketika Maryam mengatakan aku bukan termasuk ibuku bukan termasuk orang yang bagian itu maksudnya zina. Jadi kalau kita buat dalam hadis ini, zina ini di dunia kontak luas. Keburukan-keburukan, siksaan, DP siksaan. Ya, apalagi di akhirat, kecuali bertobat. Baru Allah cabut. Ya. Ya termasuk zalim, kalau bisa juga kita pahami zalim. Termasuk di dunia, kalau zalim di dunia juga awal itu juga. Dia juga bisa lihat faktanya. Orang zalim itu dia dapat, dia coba lihat. Cepat atau lambat dia kena. Yang sekarang tenang-tenang aja nih, dia apa nih? Merasa udah ini, gak kena kok buktinya, lihat aja kan. Ya, balik kepada yang tadi. Jadi yang kelima harus ikut aturan Allah. Jangan sampai rumah tangga itu kita hal-hal yang haram. Banyak kan hal-hal rumah tangga itu, termasuk rumah tangga. Misalnya apa? Makannya harus makan yang haram. Anak istri kita disuruh pakai jilbab kalau keluar, jangan kerjakan yang haram. Rumah jangan ada gambar-gambar porno, patung-patung. Ya, kalau foto-foto, foto-foto kita sendiri tuh oke, apa-apa. Tapi foto-foto yang usahakan yang dipajang itu jangan yang buka aurat. Nanti orang nengok, dipajang tutup aurat tetap anak kita atau istri kita, kalau dipajang-pajang. Kalau yang foto yang buka aurat sendiri disimpan, buka-buka sendiri, bukan untuk dipajang-pajang. Kecuali kalau dipajangnya di rumah yang orang lain, selain itu nggak boleh. Maksudnya di kamar, kalau di tempat-tempat ruang tamu ada fotonya tetap harus menutup aurat. Ya. Jadi foto kalau nggak nutup aurat ditengok orang sama aja seperti kita ada petian, boleh. Ya. Jadi kalau yang tidak bentuk aurat itu apa tadi buat sendiri, buat orang yang boleh nengok foto kita yang membuka aurat ya hanya orang-orang mahram kita juga. Non itu nggak boleh, sama dengan membuka aurat kita, orang foto kita ditengok sama orang yang bukan apa namanya, bukan mahram, tetap aja sama dengan nengok buka aurat kita dalam posisi kita real. Kayak main sos ini hati-hati. Dan yang ke-5, baru
yang keenam, yang terakhir itu adalah doa. Oke, sorry, yang keenam itu kerjasama dulu, kerjasama, teamwork, ya, kerjasama, teamwork. Jadi karena kita berumah tangga ini teamwork, Pak. Gak bisa kita kerjakan semua ini sendiri. Kalau bisa teamwork, karena saling mendukung nanti. Ikhlasnya sama-sama, the bestnya sama-sama. Apalagi tadi yang ketiga, sabarnya sama-sama. Ya, jangan sampai sabarnya cuma sebagian. Suami sabar, istri enggak, bahaya itu. Walaupun ya tetap aja bisa bagus, kan saya bilang dulu ada dua pihak itu salah satu bagus, tapi tetap jadi berat ya. Kalau sama-sama kan jadi ringan. Istri sabar, suami sabar, ini jadi ringan. Istri ikhlas, suami ikhlas, ringan. Tambah anak lagi ikhlas, istri do the best, suami do the best, aman ini. Jadi begitu. Yang paling keempat tadi, suami ibadah maksimal, istri ibadah maksimal, ini aman. Jadi harus kerjasama. Jadi biar lebih ringan. Bahasa kita apa? Berat sama dipikul, ringan sama. Jadi jangan dibalik. Ringan sama dijinjing, berat lu yang pikul, jangan. Nah, jadi gitu harus kerjasama. Suami istri kita kerjasama. Sama anak juga kerjasama. Lebih termasuk cari makan, cari apa, kerjasamanya bukan kerjasama itu sama-sama kerja, beda. Kadang-kadang kita suka menyamakan kerjasama itu dengan sama-sama kerja. Sama-sama kerja belum tentu kerjasama, Pak. Karena kalau sama-sama kerja, satu ke kanan, satu ke kiri, satu kerja negatif, satu kerja positif, nggak bisa. Kerjasama itu teamwork. Main bola itu harus kerjasama, jangan kerja sama-sama. Kalau kerja sama-sama repot. Nanti semua pengen bawa bola kan gitu. Ini nggak jadi gol. Atau kiper pengen main, pengen ngegolin. Ya, kerja juga dia, bukan kerja, tapi dia ngegolin. Ya bukan. Kerja sama itu kau itu jaga gawang. Itu kerja samanya. Bukan kau ikut ngegolin. Jadi gitu. Jadi yang ini harus teamwork, maka istilahnya teamwork, kerja sama, kerja tim. Ya. Beda ya bahasa Arab ya, bahasa Inggris ya. Teamwork, work itu kerja, ya. Sama itu apa? Same, bukan same work, bukan. Kalau same work itu kerjanya sama-sama, tapi belum tentu. Maka disebut teamwork, kerja tim. Cuma terjemahan kita apa? Kerja sama. Padahal tuh ini teamwork artinya. Ya, jadi gitu. Jadi yang kelima ini kerja sama, yang keenam ini kerja sama. Harus saling mendukung. Jadi kerjasama dalam konteks yang 4 ini. Konteks yang 5 ini. Kerjasama dalam ikhlas, kerjasama dalam the best, kerjasama dalam sabar, kerjasama dalam ibadah yang maksimal, kerjasama dalam taat kepada Allah, ikut aturan. Jadi jangan sampai suami ikut aturan taat, istri enggak, tapi bisa bubar. Atau sebaliknya, istri taat, ikut aturan, suami enggak, bubar. Ya lama-lama ya enggak kuat juga gitu. Jempol juga pertahanan itu. Suaminya maksiat aja, istri usaha taat, dia enggak bisa. Atau sebaliknya. Atau anak gitu. Makanya anak mesti kita jaga, harus tahu ikut sama, karena kita teamwork. Termasuk juga dalam kerja. Jadi namanya kerja teamwork itu bukan istri ikut-ikut kerja keluar sana, bukan. Bukan anak-anak juga ikut kerja, bukan. Dalam konteks itu teamwork itu apa? Kita yang di luar, teamwork istri di rumah. Kerjanya apa? Doain. Nah ini teamworknya begitu. Pulang suami, teamworknya istri pijitin. Ini pulang suami capek, istri pulang juga. Sama-sama capek, pijitan gitu. Yang ada bukan pijit-pijitan, jotos-jotosan nanti. Bukan bercengkrama, tapi cengkram-cengkraman nanti. Jadi gitu. Ya, baru yang terakhir, last but not least, yang ketujuh, doa. Ini penting, doa ini tetap. Kadang-kadang saya bilang tadi, jangan-jangan mungkin niatnya kurang. Tapi ini harus yang terakhir Pak ya, yang bukan yang pertama, dan jangan itu yang doa itu yang utama, tetap dia ada. Jangan, kadang-kadang kita doa yang paling utama, yang lain kadang-kadang ikhlasnya kurang, sabarnya kurang,
dunya bukan do best, tapi do asal-asalan, nggak yang terbaik. Kadang-kadang ibadahnya pun nggak banyak-banyak amat, banyak pas-pasannya. Apalagi yang kelima, kadang-kadang yang haram-haram masih juga masuk juga. Tapi doanya, ini doa ditutup jangan ini, jadi jangan kata Allah. Udah, bungkus lah, bisa jadi selamat kita. Oh, jadi makanya semua mesti kita kerjakan. Jangan doa-doa enggak ini, tetap semuanya kerjakan. Karena saling apa dia? Saling apa istilahnya, saling mendukung. Bisa jadi ini kurang, mungkin dengan ini bisa nutup gitu loh. Benar sahabat, dengan doa kita mungkin yang tiba-tiba di waktu yang makbul, di tempat yang makbul, akhirnya tadi kurang ikhlas jadi ikhlas, tadi kurang sabar jadi sabar, kan gitu. Jadi bisa, itu gunanya doa. Maka yang ketujuh itu doa. Selalu doakan anak kita, doakan istri kita, doakan suami kita. Nah ini pun ada yang cuma doa. Kita kadang doanya hanya doa, banyak doa formalitas. Mungkin hanya habis sholat. Doa itu every time. Keluar rumah itu doakan diri kita selamat, doakan di rumah selamat, kayak gitu. Ya Allah, aku keluar nih, selamatkan aku, selamatkan istriku di rumah, anak-anakku, selamat. Doa kita juga. Nah istri juga gitu, suami keluar, ya Allah selamatkan suamiku. Doa di jalan kita doa itu, bukan doa itu sekedar formal, sekedar habis sholat doang begini, itu formalitas namanya. Nah, ini juga perlu kita. Ya, jadi selalu doakan keluarga dalam banyak kesempatan. Jangan hanya dalam kesempatan tertentu. Hanya habis sholat doang baru doa. Itu pun doanya doa banyak, doa umum semua. Harus ada doa-doa yang khusus. Gitu. Dia umum itu ya Rabbana atina fid dunya, Rabbana hab lana min azwajina. Itu doa-doa umum. Harus doa-doa yang khusus juga. Itu yang kita belajar. Insyaallah. Ya, di 7 ini rukunnya atau tata caranya. Mudah-mudahan nanti kita masuk pada detail-detail. Bagaimana ikhlasnya, bagaimana sabarnya, bagaimana debresnya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Kita doa untuk majelis, menghamdulillah, saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.